Berhenti, tolong. Jangan lari, tolong, berhenti. Aku pernah mengira aku bertemu dengan kekasih terbaik. Ternyata sejak awal dia sudah punya niat lain. Ah. Kamu tidak perlu terkejut seperti itu. Dunia ini pada dasarnya adalah hutan belantara primitif. Setiap pria adalah pemburu. Semakin besar kemampuanmu, semakin baik mangsa yang bisa kamu tangkap. Pemburu tingkat tinggi seperti aku seharusnya memakan mangsa terbaik ini. Tidak ada cinta yang gratis di dunia ini. Selalu ada kata-kata manis, yang romantis, hari-hari yang penuh dengan angin, bunga, salju, dan bulan. Apakah tidak perlu membayar? Kamu tahu tidak? Setiap hari bersamamu, aku merasa sangat jijik dan ingin muntah. Terutama tanda lahirmu itu. Tolong. Apakah ada orang? Ada siapa? Ah. Su Zhao. Jika ada kehidupan setelah mati, aku pasti akan membuatmu sengsara. Ah ah. Ah. Aduh. Ibu Huang. Kamu juga datang. Ada apa ini? Di luar ada sekelompok orang. Katanya mereka datang untuk menghadiri jamuan malam. Hei. Hai Pak Liu. Sudah lama tidak bertemu. Kamu juga menerima undangan dari Xia Wan ya? Iya, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Pak Liu ya? Xiao Su? Pak Liu, benar-benar Anda ya? Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kamu memang pandai bercanda. Bukankah kalian mengadakan jamuan malam untuk shift malam, dan mengundang kami datang? Ini memang salah Xian sendiri. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin masih hidup. Dia akan segera menyadari. Orang ini bukan aku. Melainkan, dia akan membalas dengan cara yang sama seperti dulu. Su Zheng masih ingat bagaimana kamu menipuku dulu. Masuk ke dalam jebakan yang dirancang dengan cermat itu. Aku sarankan kau, bocah, jangan ikut campur. Ah. Ah. Kau baik-baik saja. Kau pergi dulu, jangan pedulikan aku. Baiklah. Aku. Bro, kamu baik-baik saja. Kalau bukan dia, kenapa bisa seperti ini? Dia benar-benar meninggalkanmu begitu saja. Buat kita jadi main sia-sia.
Kalian memang satu kelompok. Kamu tahu dari mana? Siapa yang bawa smoke bomb kemana-mana? Lagi pula tadi di tikungan. Dia jelas sengaja menabrak. Kenapa kalian melakukan ini? Iya, kami saling kenal. Semua ini adalah ide saya hari ini. Karena saya benar-benar tidak tahan lagi. Pria ini sudah menyukaimu selama 10 tahun. Padahal waktu kuliah dia bisa masuk King Bei. Aku memaksakan diri untuk lebih dekat denganmu lalu menyerah. Sudah 10 tahun di lingkaran pertemananmu, tapi tak berani mengucapkan sepatah kata pun padamu. Setiap hari membuka lingkaran pertemananmu 100 kali, tapi tak berani memberi like. Sudahlah. Tunggu. Waktu itu aku pikir diriku cukup pintar. Menyadari trik jeleknya. Siapa sangka. Bahkan langkah ini sudah ada dalam perhitungannya. Kemudian aku perlahan-lahan terjebak dalam perangkapnya. Sampai membuat keputusan yang membuatku menyesal seumur hidup. Aku dengar kamu rela meninggalkan King Bei demi kuliah di universitas yang sama dengan Xiao Wan. Zaman sekarang. Bisa melakukan hal seperti itu luar biasa. Ini benar-benar langka. Kalau apa yang kamu katakan bukan cerita bohong. Ayah. Kebetulan aku punya teman yang bekerja di universitas itu. Sudah aku suruh dia cari foto kelulusan kelas kalian. Oh, sudah dikirim. Ayah, lihatlah kamu. Xiao Wan baik-baik saja. Paman juga khawatir tentangmu. Jangan sampai aku merusak hubungan antara ayah dan anak kalian. Aku tidak masalah sedikit menderita. Xiao Wan, kamu tahu situasi keluarga kita. Kamu pikir jika kamu sekarang tidak punya uang, apakah dia masih akan ada di sisimu? Aku sudah banyak melihat orang, tidak ingin mengandalkan usaha sendiri, hanya ingin mengambil jalan pintas. Tapi Zhao bukan orang seperti itu. Dia sudah menyukaiku sejak SMA. Saat itu keluarga kami juga orang biasa. Dia bukan datang karena uang kami. Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Kalau bukan karena uang. Dengan penampilannya seperti itu, apakah dia akan menyukaimu? Teman. Anda boleh meragukan saya. Tapi Anda tidak bisa meniadakan Xiao Wan seperti itu. Dia adalah gadis terbaik yang pernah saya temui. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, setidaknya di hadapanku. Dia bisa berani menjadi dirinya sendiri. Maaf hari ini karena aku membuat kalian tidak senang. Aku menunggu di luar. Azhou, Xiao Wan. Beberapa hari yang lalu bukan baru saja datang. Di mana Xiao Wan? Putri kecilmu. Sekarang mungkin sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Kamu bermimpi. Kamu kira aku tidak tahu niat licikmu itu? Aku rela mati daripada membiarkan Xiao Wan menikah dengan orang sepertimu. Hei. Coba nyalakan lagi. Dokter sudah bilang. Kamu ya. Kalau kena stres lagi, bisa mati. Lagi pula kamu masih hidup. Kamu harus melihat sendiri harta keluarga Kong kita. Lebih baik mati saja. Kalau mau salahkan,
Salahkan putri kesayanganmu itu. Sudah tua masih pacaran. Asal digoda sedikit langsung gampang tergoda. Tebak bagaimana aku menipu. Ini. Aku akan putus komunikasi secara tiba-tiba dulu, biar dia sadar betapa pentingnya aku. Lalu aku kasih dia obat sedikit. Jangan lakukan hal bodoh. Azhao. Ayo. Jangan. Ayo, kamu sedang melakukan apa? Aku juga tahu aku tidak layak untukmu. Aku juga ingin melepaskan. Setiap kali aku memikirkan hidupku tanpa dirimu. Hidupku masih ada artinya apa? Azhe. Jangan lakukan hal bodoh. Anak tidak bisa tanpa ayah. Anak. Aku hamil. Kamu hamil. Tentu saja kehamilannya palsu. Aku hanya menaruh sedikit obat di makanannya yang menyebabkan gangguan perut. Lalu aku menyuruh seseorang berpura-pura jadi dokter. Berikan dia laporan palsu lagi saja. Nanti meskipun ketahuan kebohongannya. Bagaimanapun sertifikatnya sudah diambil. Setelah kamu meninggal, harta warisanmu akan menjadi harta bersama suami istri. Nanti aku akan cari cara untuk cerai dengannya. Separuh hartamu akan menjadi milikku. Haha. Ha. Ah. Hei, Xiaowan. Azhao, ada apa? Kamu ada waktu sekarang. Soal pernikahan kita. Aku rasa kita harus segera memberitahu ayah. Sekarang aku sedang sibuk dengan pekerjaan yang sangat penting. Untuk sementara belum bisa lepas. Besok saja, besok aku akan menemanimu bertemu ayahku. Tenang saja, mereka sudah menikah semua. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Hah? Aku jijik. Menikah lalu bagaimana? Aku hanya perlu membuat wasiat dengan benar. Tidak akan dapat sepeser pun. Kamu pikir sulitkah aku mencari alasan untuk menipu uangmu? Misalnya berutang judi. Membiarkan Xiaowan yang membayar utang itu, atau sembarangan mencari perusahaan cangkang. Bekerja sama dengan perusahaanmu, lalu menggelapkan uangnya. Tidak sampai setahun. Seluruh usaha seumur hidupku adalah milikku. Itu. Orang tua itu masih merekam diam-diam. Aku bilang padamu, meskipun hari ini bukan aku, besok pasti ada orang lain yang mencarinya. Bagaimanapun juga, otak babi seperti dia pasti akan tertipu. Lebih baik saya yang murah saja. Kenapa bisa begini? Bukankah kamu bilang kondisinya sudah membaik? Jika tidak ada rangsangan besar yang terjadi, Tuan Xia seharusnya bisa pulih dengan cepat. Namun, kekambuhan penyakit juga hal yang wajar. Ini adalah kancing manset milik Azhao. Dia, kamu harus beri aku penjelasan. Tadi malam ada orang yang datang menjenguk orang tua aku.
tapi tidak ada di daftar pengunjung. Tapi aku bertemu dengan Tuan Su di depan rumah sakit. Tuan Su. Kamu jelas bilang kemarin malam kamu sedang bekerja. Kenapa dokter bisa melihatmu di rumah sakit? Apakah ayahku mati karena kamu? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku menyakiti ayah? Dia satu-satunya keluargamu. Iya. Aku memang datang ke rumah sakit tadi malam. Tapi aku benar-benar tidak pernah masuk ke ruang perawatan ayah. Aku datang ke rumah sakit untuk... Sudahlah, ikuti aku. Sebenarnya aku ke rumah sakit untuk menjenguk dia. Ibu, jangan pergi. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja yang ibu katakan. Jangan pergi, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Dia adalah sepupu saya, Mu Chunyao. Saat kecil, dia ditekan terlalu keras oleh bibi saya. Setiap kali nilai ujian turun sedikit, dia akan mendapatkan PWA. Akhirnya, dia menjadi seperti ini. Saya selalu menyembunyikannya darimu, karena saya takut jika kamu tahu saya memiliki kerabat seperti ini. Kamu akan membenciku. Maafkan saya. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Azhao. Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Masih ada aku. Dan juga bayi. Ya. Aku akan selalu menemanimu. Sayangnya waktu itu aku tidak tahu. Sepupu yang dia maksud sebenarnya adalah mantan istrinya. Tidak benar. Seharusnya dikatakan korban sebelumnya. Asheng. Kamu jelas pernah ke ruang perawatan ayahku. Kenapa kamu berbohong padaku? Sebenarnya berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Suamimu benar-benar orang yang berbakat. Kalau bukan karena aku Jiangxin yang cerdas dan bijaksana, detektif biasa tidak akan bisa menemukan ini. Pertama, nomor WeChat-nya itu palsu. Pemilik nomor WeChat itu sudah pergi ke luar negeri 6 tahun yang lalu. Kemungkinan besar tidak digunakan lagi. Jadi, dia mencurinya. Apa yang ditambahkanmu sudah 10 tahun. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun padamu. Itu murni omong kosong. Sudah 10 tahun di lingkaran pertemananmu. Juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi foto wisuda ini. Seharusnya seperti ini. Saya punya teman yang bekerja di universitas itu. Dia sudah meminta untuk menunjukkan foto kelulusan kelas kalian. Kamu bilang dia punya banyak kemampuan. Apapun yang dia lakukan pasti berhasil. Menggunakan itu untuk menipumu rasanya agak berlebihan. Sekarang aku bahkan meragukan laporan kehamilanmu. Maaf ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Kalau begitu, saya akan memberimu diskon lagi. Tidak perlu. Tunggu. Sebelumnya saya pernah menemukan sebuah organisasi bernama Rayap. Mereka khusus menipu putri tunggal dari keluarga kaya yang naif. Untuk mencari nafkah dengan cara yang jahat, lebih kejam daripada skema penipuan. Semua yang mereka lakukan adalah sah dan legal. Seperti Rayap. Pertama menguras harta. Lalu menggerogoti sisa-sisa. Aku curiga suamimu. Kakak senior juga salah satunya. Jika memang begitu, kamu harus hati-hati. Jangan sekali-kali mengungkapkan secara langsung, agar tidak membangunkan ular dengan memukul rumput.
Pergi kemana sore ini? Kenapa tanganmu dingin sekali? Kamu kan sudah mau jadi ibu, tapi masih belum tahu cara merawat diri sendiri. Sini, tanganmu. Aku agak lelah. Aku akan pulang dulu untuk istirahat. Segala yang kamu lakukan, aku sudah tahu. Mari kita bercerai. Segala yang terjadi di masa lalu, aku memaafkan. Aku akan hidup bersamamu. Aku tidak mau. Aku mengakui. Pada awalnya, aku memang bersama kamu karena uang. Tapi selama kita bersama, aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku sudah tidak bisa membedakan mana yang benar darimu. Mana yang salah. Xiaowan, berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Katakan apa? Segelas air itu. Kamu. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu kira aku tidak tahu? Kamu menyuruh seseorang mengikutiku. Anak. Anakku. Sampai sekarang belum ketahuan. Anak di dalam perutmu itu palsu. Bukan? Aku sudah periksa. Kita benar-benar punya anak. Ah. Kamu tidak perlu terkejut seperti itu. Sejak awal kamu hanyalah mangsaku. Segera aku akan menghabisi keluargamu. Pada hari ayahmu meninggal, aku baru sadar karena kamu yang menelepon. Dia diam-diam merekam. Jadi kamu mengerti sekarang. Semua ini sekarang adalah akibat dari kamu. Kamu yang menyebabkan kematian ayahmu. Puing-puing ini akan segera dibongkar. Kamu akan segera mengungkap semuanya. Tolong, tolong, ada orang. Apakah ada seseorang? Apakah ada seseorang?
Nona Xia, operasi kita hari ini akan mengubah penampilanmu secara total. Ini adalah implan dan bahan yang akan digunakan dalam operasi hari ini. Silakan periksa dan tanda tangani. Xiaowan yang dulu adalah milik Su Zhao sudah mati. Aku di masa depan akan hidup kembali dengan membawa kebencian padamu. Oh. Apa? Acao. Aku sangat sakit. Di lokasi konstruksi sangat dingin. Besi beton dan semen semua jatuh menimpaku. Lau Zhao adalah aku. Xiaowan. Kenapa harus berpura-pura seperti ini? Selain aku, siapa lagi yang tahu kamu telah membunuh ayahku? Dan menyerangku di lokasi konstruksi, kemudian menguasai harta keluargaku. Tidak mungkin. Tanya dia, tidak mungkin dia masih hidup. Hari itu aku jelas melihat rumah itu sudah runtuh. Dia terkubur di reruntuhan itu. Dia pasti sudah meninggal. Bukan hanya aku, tapi juga anak-anak kita. Lihat. Kami semua datang menjemputmu. Hei. Xiao Su, kamu kenapa? Hantu. Ada hantu. Ada hantu. Rumah ini berhantu. Sama-sama. Xiao Sui, kamu bilang kamu berakting terlalu mirip ya? Kami hampir percaya. Iya, benar. Bermain sulap menakut-nakuti saya. Kupikir itu nyata. Pemerannya seperti asli. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Barusan jelas ada seseorang. Ini masih ada ubin lantai. Masih ada darah. Di belakang juga hujan. Sepertinya, kalian lihat itu siapa? Lihat. Jepit rambutnya masih di sini. Jepit rambutnya. Itu bukan Xiaowan, kan? Benar? Ya, Xiaowan. Xiaowan. Bukan Xiangwan? Xiangwan. Itu bukan Xiangwan. Xiangwan kemana? Hahaha, aku mencarimu sudah lama. Xiangwan butuh dokumen.
Apa dia benar-benar tidak mati? Ibu Wang, kamu gila. Ada apa ini? Siapa ini Ibu Wang? Bukankah ini Siawan? Dia bukan Siawan. Ini baru Siawan. Azhao, kamu kenapa? Kamu tidak mengenalku lagi. Kamu kenapa? Nanti ayah mertua meninggal. Bahkan istri juga tidak mengenali. Xiao Ju. Apakah kamu tidak tidur nyenyak semalam? Liu Zong benar-benar bukan Jia Fan. Hati-hati jangan terbawa emosi. Apakah ada yang menyuruhmu melakukan ini? Apa hubunganmu dengan orang itu? Pak. Kepada seseorang. Azhao, kamu kenapa? Kamu tidak mengenalku lagi. Ini aku, Siawan. Halo, apakah ini pusat tes DNA? Tuan Su, setelah pemeriksaan, 2 sampel yang Anda kirimkan, DNA cocok 100% dengan istri Anda, Siawan. Apakah kamu benar-benar mendengarkan aku? Kenapa 2 orang ini jelas bukan istriku, tapi data menunjukkan DNA mereka cocok 100% dengannya. Kamu sudah menjadi target Huapi. Aku bilang aku tidak melihat hantu. Bukan Huapi yang kamu pikirkan. Itu adalah kode nama sebuah kelompok kriminal. Mereka akan melakukan apa saja, berpura-pura menjadi anggota keluarga kaya yang hilang. Setelah berhasil, mereka bisa dengan sah merebut harta keluarga. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah? Di dunia ini tidak ada nasihat yang gratis. Berapa banyak? 50 juta. 5.000. 50 juta. 50 juta. Fusinyu, kamu pasti sudah gila karena uang. Membeli nyawamu saja tidak sepadan. Jangan salahkan aku kalau aku tidak memperingatkanmu. Mereka menggunakan cara yang sangat kejam. Sejauh yang aku tahu, saham yang ada di tanganmu setidaknya bernilai puluhan miliar. 50 juta ini sama sekali tidak ada artinya bagimu. Tentu saja, aku juga tidak memaksamu. Kamu juga bisa pulang dan mempertimbangkan untuk mengusir tamu. Tapi mereka sudah mulai bergerak. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Foto kelulusan ini seharusnya terlihat seperti ini. Tidak mungkin. Kamu memasang harga setinggi itu? Tidak takut kalau dia benar-benar pergi. Itu aku yang tertawa. Apa yang terjadi dengan AZ? Kamu tidak mengenalku lagi. Dia pasti akan membalasmu. Sangat mendebarkan. Ah.
Permainan berburu yang penuh liku dimulai. Dia dulu berusaha mati-matian untuk menipuku agar menikah. Sekarang aku akan memanfaatkan hubungan pernikahan kita, agar dia merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Apakah lubang jarum sudah dipasang semua? Waktu aku jadi pengasuh. Sudah aku pasang semuanya untukmu, tapi sayang. Jangan hanya menakutinya dengan cara seperti ini. Apakah ini terlalu kekanak-kanakan? Menakutinya hanyalah cara untuk memancingnya bertemu denganku. Kekasih sejati sering muncul dalam bentuk mangsa. Selanjutnya, aku akan membuatnya menganggapku sebagai mangsa, mengeluarkan 50 juta itu, melunasi utang yang dia tanggung atas namaku. Lalu mengirimnya langsung ke neraka dengan tanganku sendiri. Tapi dia memiliki harta keluarga Anda yang mencapai puluhan miliar. Tidak perlu lagi repot-repot mencari mangsa baru. Hanya dengan uang ini saja sudah cukup untuk hidup beberapa generasi. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa mendapatkan uang-uang itu? Halo. Tuan Chen, apakah ada masalah di pihak Anda? Bukankah kita sudah sepakat untuk membahas masalah akuisisi? Sudah setengah jam berlalu. Anda lihat ini apa? Siawan baru saja menawar harga dengan saya selama setengah hari. Kalau tidak mau jual, bilang saja. Saya tidak mau menerima perusahaan ini. Begini, ada seseorang yang menyamar sebagai Siawan. Tuan Chen. Tuan Chen. Tuan Su? Perhiasan dan lukisan yang Anda siapkan untuk dijual, semua telah dicegat oleh Siawan di tengah jalan. Apa yang terjadi ini? Siawan bukankah sudah itu? Keluar. Dengan sifatnya, pasti tidak akan dengan mudah melepaskan harta milik grup Xia. Kecuali dia menemukan mangsa yang lebih besar. Fuyu. Siapa Fuyu? Putri orang terkaya. Identitas ini cukup menggoda, kan? Dikatakan bahwa dia memiliki jejak yang misterius, dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi jam yang dia pakai di tangan adalah buatan khusus. Satu-satunya di dunia. Saya sengaja mencari orang untuk membuat jam palsu. Selama insting profesional Su Zhao cukup kuat, dia pasti akan terpancing. Jam ini. Jadi mereka sudah mulai bergerak. Waktu tidak menunggu siapapun. Bintang dan ikan digabungkan, bukankah itu ikan? Apa mungkin? Sehebat ini kue daging jatuh ke wajahku. Tidak ada alasan untuk tidak memakannya. Lagi pula proyek di sini juga tidak bisa digerakkan untuk sementara. Lebih baik terus menangkap mangsa berikutnya. Tapi identitas Fu Xingyu harus diperiksa dengan baik. Kudengar Fu Deva akan datang ke sini hari ini. Nanti aku akan melempar foto palsu ini di depannya. Jika orang di foto itu benar-benar putrinya, Fu Deva pasti akan menanyakan keberadaannya dan hubungan antara aku dan dia. Fu Xingyu memang dia. Hati-hati. Berhati-hatilah. Nyaman, kan? Sepertinya dia benar-benar merasa nyaman. Orang yang tidak setia menyamar dengan baik. Tapi, mangsa yang paling tersembunyi pun tidak bisa lepas dari genggamanku.
Kamu seharusnya tidak muncul di sini. Kamu seharusnya tidak muncul di sini. Kamu salah jalan. Wawancara ada di gedung itu. Baik. Sinyu. Suzhou sudah berkeliaran di sekitar gedung Deva lebih dari 1 jam. Ikan sudah menggigit kail. Dia pasti ingin menemukan aku sebagai bukti kuat yang berlebihan. Lalu memutuskan apakah akan bertindak. Bertindak sekarang juga. Kalau begitu kita tunjukkan padanya yang paling dia suka. Sebuah Rolls Royce hitam, sebuah A88885 dalam beberapa detik, akan melewati persimpangan depan toko Anda. Baik, saya mengerti. 3, 2, 1. Nona, Anda baik-baik saja. Mau ke rumah sakit? Tidak perlu? Tidak perlu. Aku akan wawancara di gedung Deva. Aku hampir tidak sempat. Di depan sana. Aku bisa naik mobilmu saja. Wakil Direktur, lihat ini. Perhatian, Suzhou di arah jam 3 dari posisimu. Kemajuan berjalan lancar, persentase penyelesaian 20%. Taruh-taruhan, malam ini dia pasti akan bergerak. Kamu benar, aku sedang diperhatikan oleh topeng. Aturan lama, sebentar aku keluar. Kalian siap-siap menyerang dengan senjata. Aku cari waktu untuk kabur besar. Menciptakan kesempatan untuk menyendiri Kamu benar, aku sedang diincar tikus. Lagi-lagi trik ini. Orangnya sama saja. Benar-benar takjub dengan tipu daya ini. Tidak pernah diperbarui sedikit pun. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Haha. Cepat, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu pergi nyetir. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Sekarang bagaimana? Tidak ada yang tertulis dalam naskah. Lagi ngapain tuh? Kasih 2 kalimat ancaman. Ini saatnya kita pergi. Biarkan kami pukul. Kami pukul bos besar. Biarkan kami pukul bos besar. Rencana selesai dalam 46 tahun ini. Tolong selamatkan, kita pergi sekarang. Apakah mereka tidak peduli lagi padaku? Bubles dan Buttercup telah mengabdikan hidup mereka untuk melawan kejahatan dan kekuatan jahat. Naik mobil. Maaf ya. Aku kira kamu sudah naik mobil. Duduklah dengan baik. Berhenti. Tidak menyangka mobilnya juga begitu keren. Kamu sudah aman. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan. Jangan pergi. Di depan sudah tidak bisa. Organisasi bertato. Mereka sudah menyerang saya. Mereka tidak sabar lagi.
Mereka ingin menguasai seluruh harta keluarga Xia sendiri. Sampai sejauh ini, aku hanya percaya padamu. $50 juta. Baik. Uang bukan masalah. Aku akan ambilkan uang untukmu. Aduh, hahaha. Kamu tidak apa-apa. Perlu aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Di kantor ada kotak P3K. Bisakah kamu membantu aku mengobati? Baik. Tubuh yang begitu sehat di depanmu. Apakah kamu tergoda? Terlalu berminyak. Bagaimana dulu kamu bisa tertarik pada orang seperti ini? Lihat aku akan beri yang lebih keras. Ah. Oh, keren banget. UPS. Maaf ya. Kamu sakit? Ya. Tidak apa-apa. Luka kecil seperti ini tidak apa-apa. Benarkah? Luka sudah ditangani semua. Aku mau ke kamar mandi cuci tangan. Oh. Obat rangsang ini. Lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura malu. Nanti saat video kamu menggoda aku keluar. Aku bisa memanfaatkan kekuatan opini untuk melancarkan semuanya. Mari kita kerjasama dengan senang hati. Tolong aku menyetir. Tidak bisa minum alkohol. Apa masalahnya? Aku akan panggil sopir pengganti untukmu. Nona Fu, jangan sampai malu hanya karena hal sepele ini. Cepat sekali berefeknya. Cepat sekali berefeknya. Cara kamu melindungiku tadi. Lumayan tampan. Sayangku. Adalah seperti kamu dalam kabut hasrat. Untuk kita. Untuk kita. Kepalaku pusing sekali. Tunggu sebentar ya. Aduh. Zhao.
Ayo Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ayo. Ada apa? Jangan mandi seperti itu. Ya ampun, Tuan Su ternyata punya kebiasaan ini. Kenapa kamu punya ketertarikan seksual pada pria? Sangat menjijikan. Ada apa dengan Tuan Su? Pria punya ketertarikan seksual. Ah. Tolong, oh wanita. Sangat menjijikan. Cepat-cepat. Hahaha. Halo. Pak Su memanggil Anda ke kantor. Baik. Jiangxin ingat jemput aku. Semakin heboh urusan malam ini semakin baik. Benarnya siapa yang sedang menggangguku? Bukankah itu tas Fuxingyu? Tadi malam jelas dia yang memasukkan obat ke gelas minumnya. Kenapa yang kena malah aku? Apa jangan-jangan dia yang bermain curang? Tidak tahu cara mengetuk pintu ya? Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua. Yang dipecat itu kamu. Kami datang untuk memberi peringatan padamu. Ayo jalan. Kalian lagi ngapain? Percaya nggak? Aku juga punya saham. Ngapain kalian? Aku benar-benar punya saham. Ayo kamu, ayo. Kalian tunggu saja. Baiklah. Memang benar kamu sudah menghitungnya. Perusahaan mereka mengumumkan pengumuman. Posisi CEO Su Zhao telah dicabut. Perusahaan apa? Perusahaanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia sekarang sudah dicabut jabatannya. Semua jalan sudah kami tutup. Hanya aku, dan saat aku pergi tadi malam, aku sengaja meninggalkan umpan untuknya. Umpan. Mungkin itu yang aku gambar terakhir kali. Kamu sedang menikmati pemandangan di jembatan. Orang yang melihat pemandangan itu sedang melihatmu. Ternyata dia sudah lama memikirkan aku. Ya. Nah, ikan sudah terjaring. Oh iya. Bagaimana dengan akun kecil yang aku minta kamu daftarkan? Kamu tenang saja. Aku pasti bisa mengurusnya. Aku rasa dia sekarang sedang merasa percaya diri. Aroma ikan sangat kuat. Bukankah ini Weibo-nya? Zhao Zhao. Zhao Zhao ini jelas-jelas aku, bukan? Ternyata memang begitu. Tidak ada wanita yang bisa menolak pesonaku. Jadi dia suka yang seperti ini. Mengerti.
Pintar sekali dalam berpakaian, ingin menikah. Yauhu, belikan aku satu set pakaian yang persis sama dengan gambar ini sesuai ukuran aku. Beli satu set pakaian yang persis sama dengan gambar ini sesuai ukuran aku. Lihat. Keren banget. Kalau ada yang berani mendekatiku seperti ini di depan umum, aku pasti langsung jatuh cinta padanya. Sudah ganti. Aku kira kamu akan suka dengan kostum yang aku pakai sebelumnya. Aku suka. Seluruh air Pasifik dimasukkan ke dalam otakku. Tidak mungkin suka dengan hal seperti ini, kan? Jadi, apa yang kamu kirim di ponsel sebelumnya? Kamu percaya semua yang ada di internet. Aku sedang berkarya abstrak. Tapi kamu benar-benar melakukan hal seperti ini untukku. Aku benar-benar terharu. Ini adalah 50 juta yang sebelumnya aku janjikan padamu. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli. Apa pengaruh organisasi Huapi terhadapku? Aku terbang tinggi seperti burung. Ibumu. Bilang aku bodoh. Mari kita tetap profesional saja. Bagaimanapun, kamu sudah berkeluarga. Ayahku tidak akan setuju. Aku berhubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Kita terlalu dekat. Kalau tersebar, itu tidak baik untuk kita berdua. Mengerti? Aku akan mengurusnya dengan baik. 61,1%. Terima kasih kepada semua yang telah datang jauh-jauh tanpa mengeluh untuk menghadiri pemakaman istri saya, yaitu Nona Siabai. Sebelumnya, Siawan dan saya berbicara tentang pergi mendaki ke pegunungan, dan kemudian tidak ada kabar lagi, meskipun saya juga sangat sulit menerimanya. Tapi saya harus mengakui, dia pasti sudah tak ada harapan. Agar jiwanya tidak berkeliaran di luar, aku mengadakan upacara perpisahan untuknya. Semoga jiwanya bisa beristirahat di sini. Kudengar selama setengah tahun ini, kamu terus menggunakan nama Siawan untuk menggadaikan aset. Bahkan jika dia kembali selamat, dia akan menanggung utang yang sangat besar. Ini adalah bukti bahwa kamu mencintainya. Menurut penyelidikan kami, selama ini, kamu terus berusaha menjual properti keluarga Sia. Ditambah latar belakangmu, kami kini sangat curiga. Kamu ingin menguasai seluruh kekayaan keluarga Sia, membunuh dan menyembunyikan mayat. Omong kosong apa itu? Aku akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Apa harus mengorek hatiku? Baru bisa membuktikan cintaku pada Xiao Ou. Sebelumnya aku juga pernah berpikir untuk mati bersamanya.
Tapi aku sudah berjanji padanya. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan terus hidup dengan senyuman. Setelah sibuk seumur hidup ini, aku akan menemaninya. Kalian para jurnalis nakal jangan menghina cinta. Perasaan antara pagi dan malam dapat dibuktikan oleh bulan dan matahari. Inilah cinta yang benar-benar dalam dan bermakna. Siapa bilang pria tidak ada yang baik? Jika semua pria di dunia bisa seperti dia, maka angka pernikahan tidak akan menurun. Setengah tahun ini, dia terus-menerus memposting berbagai pencarian Siawan di internet. Apa kalian semua buta? Siawan. Apapun yang terjadi di masa depan, di dalam hati saya selalu ada tempat untukmu. Siawan. Sayang. Sayang. Dia kenapa memanggil dia suami? Sayang, kamu tidak mengenalku lagi. Fusinyue, kenapa kamu datang? Halo semuanya, aku Siawan. Siawan sebelumnya mengalami sebuah kecelakaan yang merusak penampilannya. Dia menjalani operasi plastik. Ini adalah catatan perbandingan DNA antara aku dan Siawan. Rekam jejak sidik jari. Semua 100% cocok setelah disertifikasi oleh lembaga berwenang. Ternyata kalian semua satu kelompok. Dia penipu. Dia omong kosong. Sebelumnya dia pura-pura jadi putri orang terkaya. Sekarang dia pura-pura jadi Siawei untuk menipu uangku. Uangmu. Itu semua adalah yang kamu rampas dari keluarga Xia. Kamu ingin mencemarkan namaku. Semua itu milik Huan Pi sendiri. Benar kan? Bodoh. Sebenarnya tidak ada organisasi Huan Pi. Semua itu aku buat-buat. Tapi aku memang telah menjebakmu. Saat kamu melangkah ke dalam kantor detektif itu, pertandingan ini sudah dimulai. Kamu sendiri yang perlahan masuk ke dalamnya. Aku ingat kamu pernah bilang, kalau kamu adalah pemburu kelas atas. Tebak siapa yang jadi pemburu dalam permainan ini? Siapa yang jadi mangsa? Tebak siapa yang jadi pemburu dalam permainan ini? Siapa yang jadi mangsa? Aku dengar hari ini adalah pemakamanku. Aku juga sangat terkejut. Aku tahu dia pasti karena terlalu mencintaiku. Setelah aku rusak wajahku, dia sering bingung. Lupa kalau Siawan masih hidup. Menganggap aku sebagai orang lain. Baiklah, drama hari ini sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Tuan, apakah ada yang ingin Anda katakan? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Awalnya saya hanya ingin memikirkan Anda. Saya juga tidak menyangka. Sungguh Anda. Kenapa kamu bisa? Kenapa kamu belum mati? Tebak siapa yang menyelamatkanku? Itu kamu. Itu kancing yang kamu tinggalkan di tangan ayahku. Itu tendangan yang kamu arahkan ke perutku. Itu kebohongan yang kamu susun dengan rapi satu demi satu.
Dan rencana terakhir yang penuh perhitungan, ketidakpedulian dan ketegasan yang menempatkanku di ambang kematian. Setiap kali aku memikirkan ini, aku sama sekali tidak rela mati. Dan setelah kamu pergi hari itu, aku pikir aku pasti akan mati. Tapi dengan kebencian terhadapmu, aku mengirimkan permintaan tolong terakhirku. Tak kusangka benar-benar ada yang mendengarnya. Hei, bisa dengar. Hei. Di sini hampir runtuh. Sudah. Ah. Anakku. Di mana anakku? Anak itu tidak selamat. Lukamu terlalu parah. Bisa menyelamatkan satu. Nyawa sudah sangat beruntung. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Luka di wajahmu cukup serius. Dokter baru saja mengganti perban. Tapi kamu mungkin perlu bersiap secara mental. Sulit untuk kembali seperti dulu. Kalian siapa? Bukankah dia sepupu dari Suzhou? Dia bukan sepupu perempuan itu. Dia mantan istrinya. Ah, Chunyang. Ah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku dan Chunyang sudah dari kecil bermain bersama. Kemudian aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Tak lama kemudian aku menerima kabar bahwa dia menikah. Siapa yang bisa bayangkan, apa yang disebut kebaikan semuanya adalah tipu muslihat yang dirancang dengan cermat. Tak lama setelah mereka menikah, Su Zhao bahkan menipu dan menjual rumah keluarganya. Ibunya juga entah kenapa melompat dari gedung dan bunuh diri. Chen yang tidak mampu menahan pukulan, lalu menjadi seperti ini. Jadi setelah pulang ke negara, aku mencari detektif untuk menyelidiki secara rahasia. Hari itu saat aku mengikuti dia, aku menemukan bayangan kurus. Tak kusangka dia begitu nekat kali ini. Sungguh ingin membunuhmu. Kamu sudah sadar. Kenapa kamu datang? Kamu sudah bangun. Kamu ini benar-benar kurang peka ya. Dia saja tidak bisa makan ini. Kamu masih saja membawa ini. Oh. Ini dia detektif swasta yang saya cari. Ini adalah Wang Mandong. Kami menemukan selama proses penyelidikan. Dia juga korban dari organisasi baju putih. Kamu terbaring di sini. Aku juga punya sebagian tanggung jawab. Semuanya karena aku terlalu percaya diri. Aku kira kemampuan penyelidikanku hebat. Ternyata dia malah bisa melakukan kontra penyelidikan. Maafkan aku. Membuatmu lumpuh di sini. Ini bukan salahmu. Dia sudah merencanakan ini begitu lama. Meski aku lolos kali ini. Aku takkan bisa lolos berikutnya. Tapi aku tiba-tiba punya ide yang butuh bantuan kalian. Katakan saja. Aku bantu kamu bicara gratis. Ada apa? Jiangxin, aku butuh bantuanmu untuk membuat identitas palsu. Kemudian hubungi dokter bedah plastik yang sangat tertutup. Dan dengan karakter Su Zhao, dia pasti akan memecat pelayan yang lama. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mendekatinya. Di antara kita, hanya ada Dong Jie. Dia belum pernah bertemu Dong Jie. Mungkin aku harus membuatmu merasa tidak nyaman sedikit. Sayang, kamu ingin melakukan apa? Ku ingin balas dendam. Dan juga menghancurkan organisasi berbaju putih. Kamu sudah mengatur ibuku jadi mata-mata setengah tahun sebelumnya. Tunggu. Kenapa DNA mereka sama persis dengan milikmu? Karena celah yang kamu anggap itu. Semua sengaja aku biarkan mereka tinggal. Seperti saat kamu sengaja menunjukkan celah saat mengejar aku dulu. Xiao Ye, setelah kamu berpura-pura menjadi aku, ingat untuk meninggalkan ini.
Kak Dong, tempelkan ini di tanganmu. Nanti sengaja menempelkannya ke dia. Dan ini juga. Saya yakin sudah menemukan pemeran figuran. Jadi orang-orang itu semuanya pemeran figuran yang disewa. Pak Liu. Benar. Saya kenal Pak Liu. Saya kenal dia. Tentu saja saya sudah mempertimbangkan hal itu. Agar kamu percaya padaku. Aku sengaja mencari beberapa orang khusus. Mereka membawa undangan yang aku tanda tangani sendiri. Sambil muncul di rumah. Aku akan meminta Xiao Ye untuk membawamu ke kamar tamu. Jiangxin dan Kak Dong sudah menaburkan puing-puing di lantai sebelumnya, menciptakan suasana yang sama seperti di lokasi konstruksi hari itu. Ketika kamu dibawa masuk ke dalam kamar oleh Xiao Ye, Ye Dong mengendalikan lampu. Jiang di luar jendela menyiram air meniru hujan. Sementara Xiao Ye akan mengikuti skrip yang aku siapkan. Langkah demi langkah membimbing, membuatmu meragukan bahwa dia adalah aku. Setelah kamu pergi, mereka akan segera membersihkan lokasi. Dan sengaja meninggalkan lubang itu. Tentu saja, masih ada lebih banyak lagi. Apakah kamu masih ingat foto pernikahan itu? Tentu saja, masih ada lebih banyak lagi. Apakah kamu masih ingat foto pernikahan itu? Saat kamu terjebak dengan tamu di atas. Kak Dong memanfaatkan kesempatan untuk menukarnya. Di saat kamu paling hancur. Dia mencampurkan hati ke dalam kerumunan. Tertipu olehmu sampai pingsan. Dan semua yang kulakukan ini adalah untuk mengalahkanmu dengan satu pedang. Kalau dipikir-pikir, semua trik ini adalah sisa permainanmu. Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Susao. Setiap langkahmu tidak pernah membuatku kecewa. Bermain hal kecil seperti ini, trik anak-anak. Kau berusaha keras. Hanya untuk mendapatkan 50 juta itu. Mengingat kita pernah menikah. Karena kau selamat dari bahaya. Mari kita berpisah dengan baik. Kita bercerai. Aku hanya akan mengambil setengah dari harta itu. Aku sudah melakukan begitu banyak. Bagaimana bisa begitu mudah melepaskanmu? Kau lupa kita masih punya janji untuk bersama sampai tua. Haha. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa begitu mudah berpisah denganmu? Haha. Foto dari drama. Bagian serunya masih di depan. Kembali lagi, terus bagaimana? Kamu beruntung tidak mati terakhir kali. Kali ini tidak akan seberuntung itu.
Hahaha. Nona Sia, dengar-dengar kamu akhir-akhir ini sering mengalami kejadian tak terduga. Sepertinya ada yang sengaja mengaturnya. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu tentang ini? Seharusnya ini kecelakaan. Dan hanya suamiku yang tahu keberadaanku. Tidak ada orang lain yang tahu. Baru-baru ini mungkin lagi sial karena retrogradasi Merkurius. Tapi kami mendapat informasi dari perusahaan asuransi. Suamimu, Su Zhao, pernah membeli asuransi kecelakaan jiwa untukmu. Perusahaan asuransi menemukan jejak tanpa pembersih di tangga tempat kamu jatuh. Mereka mencurigai adanya kecurangan asuransi. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Apakah kamu tahu tentang ini? Kamu maksud Azhao? Tidak mungkin. Dia pasti tidak sengaja. Meskipun kadang dia melakukan hal-hal yang aneh tanpa alasan. Tapi aku percaya pada tindakan anehnya. 86%. Gila. Organisasi Su Zhao sekarang tidak puas denganmu. Jaring ini sudah dipasang begitu lama tapi belum ada hasil. Kalau tidak ada keuntungan lagi, kamu harus ke cabang di Myanmar. Baik, aku akan segera menyelesaikannya. Tapi, aku butuh makeup remover MU. Siaan. Apa kamu pikir ini bisa menghentikanku? Kali ini aku mau kamu mengeluarkan uangmu dengan patuh. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Kong Hu kembali. Hauge kembali. Ini berdasarkan wanita kaya lajang di atas 55 tahun. Naskah terbaru yang dibuat khusus. Lihat ini. Ikuti apa yang tertulis di atas. Jalankan karakter dirimu dengan baik. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Bos hanya menyuruhku memotong 1 telingamu. Ada masalah? Terjadi sesuatu. Chen yang hilang apa? Hilang. Bagaimana bisa? Tidak perlu dicari. Chen yang ada padaku. Kalian bukan satu kelompok. Kenapa dibiarkan saja dia? Separuh harta itu aku tidak mau. Kembalikan saja 50 juta yang aku berikan padamu. Aku juga bisa cerai dan keluar tanpa apa-apa. Bukankah itu sangat menguntungkan kamu?
Uang aku sih tidak peduli. Tapi aku tidak mau cerai dari pernikahan ini. Kamu mau coba trik apa lagi? Hati-hati, aku akan membunuh Mu Chunyang. Bangsat. Sekarang katakan padanya, cepat pergi. Uang tidak di sana. Bukankah seharusnya kamu di rumah sakit? Membuatmu datang khusus untuk melihat leluconmu. Masih belum tahu, kan? Organisasi kalian sudah dibongkar. Polisi datang. Semua kumpulkan data. Jangan bergerak. Cepat, cepat, cepat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Guru. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Suzhao, aku sudah lama menduga kamu akan bertindak nekat. Jadi aku sengaja memasang pelacak dan kamera lubang jarum pada Chunyang. Sarang semutmu sudah benar-benar aku hancurkan. Kau rasa kau masih punya muka? Oh, oh. Xiaowan. Tolonglah. Meski demi kenangan kita dulu. Tolong lepaskan aku, ya. 50 juta bukan apa-apa bagimu. Tapi setidaknya saat kamu butuh cinta, aku sudah memenuhi semua hayalan cintamu. Aku juga sudah banyak berkorban. Anggap saja itu uang lelahku, ya. Aku janji. Setelah ambil uang ini, aku benar-benar akan pergi. Tolong. Tolonglah. Uangnya ada di laci. Ingin mengambilnya sendiri. %100%. 5 juta saya ingin mencairkannya. Tuan Su. Ini apa ya? Cek. Silakan lihat lagi. Tuan Su, ini apa ya? Yang baru saja saya berikan itu cek. Pasti kamu telah menukar cek saya, benar kan? Cek saya harus kamu berikan kepada saya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tuan, lepaskan saya. Tunggu kami sebentar. Lepaskan. Saya minta Anda keluar. Lepaskan saya. Berikan kembali 50 juta saya. Kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya. Tuan, tenang dulu. Jangan sentuh aku. Baru saja kamu yang menarikku di pintu. Benar kan? Pasti kamu yang mengganti barangku. Uangnya mana? Kamu mau apa? Kembalikan uangmu. 50 juta. Kamu mau apa? Kamu yang cari aku duluan. Kamu sakit jiwa ya? Aku sudah bicara baik-baik. Kamu tidak dengar. Lepaskan aku. Itu yang kamu ambil.
Kepala rumah sakit yang, menurut Anda, gejala suamiku parah atau tidak? Xiafen. Ternyata ini ulah Xiafen lagi. Sia-sia saja. Dia memang gila, makanya harus pakai uang hantu untuk menarik uang. Ayo, tunggu sebentar. Azhao. Aku Xiawan. Kamu? Kenapa kamu mulai berpikir aneh lagi? Oh, benar juga. Ini adalah Dekan Yang. Dia pasti akan menyembuhkanmu. Kamu bukan anak kecil lagi. Aku bilang sama kamu, anak-anak jauh lebih polos dan baik hati daripada kamu. Kamu itu iblis. Murid, ini. Tindakannya sekarang jelas-jelas menyerang. Dan dia juga tidak waras. Bawa dia masuk ke dalam halaman dulu. Saya ingin memahami keadaannya dengan baik. Baik. Xia Owen, saya tidak sakit. Lepaskan saya, Xia Owen. Xiawan, aku tidak sakit. Lepaskan aku. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Xiawan. Xiawan. Maaf. Aku salah. Sebenarnya sejak kecil aku sudah berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sudah melewati terlalu banyak hari yang sulit. Kamu tahu seperti apa rasa bakpao di tempat sampah. Kamu tahu bagaimana rasanya berebut makanan dengan anjing. Aku tidak punya sedikit pun harga diri. Hidup seperti tikus di selokan. Aku bergabung dengan organisasi putih itu karena terpaksa. Awalnya aku juga tidak ingin menurut mereka. Tapi begitu aku melanggar perintah mereka. Itu hanya pukulan mematikan. Sebenarnya perasaanku padamu itu nyata. Tapi aku tidak bisa melawan perintah mereka. Aku tidak bisa. Aku sudah lama tahu Qiu Shiji mengikutiku. Makanya aku hanya memilih hari itu untuk menyerangmu. Ah, Xiaowan. Ternyata seperti ini. Aku salah menuduhmu. Dia akhir-akhir ini selalu seperti ini. Selalu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Setiap hari membuat persona dan cerita baru untuk dirinya sendiri. Xiaowan. Bukan dia, bukan dia. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanku yang terbesar adalah, tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri kamu mati di lapangan kosong. Mau ngapain? Ah, mau ngapain kamu? Apakah dia punya gejala lain? Banyak sekali. Dia sebelumnya di depan umum, pernah melakukan banyak hal memalukan. Kadang bilang melihat hantu, kadang juga memakai pakaian wanita dan merangkak di lantai. Oh iya, ada masa dia bahkan tidak mengenalku, mengira aku orang lain. Bahkan menyuruhku bekerja sama untuk berakting dengannya. Yang lebih parah adalah, saya tidak tahu mengapa dia mengira saya sudah mati. Bahkan mengadakan pemakaman untuk saya, mengundang banyak orang untuk melayat saya. Oh ya, Anda lihat, dia masih berbicara dengan udara hari ini. Dia juga membawa uang hantu untuk menarik uang. Kalian semua melihatnya, kan? Bukan hanya itu. Hari ini di dalam lift. Perilakunya juga aneh. Dia sedang bicara dengan siapa? Dia sedang bicara dengan siapa? Di luar lift jelas tidak ada orang. Sebenarnya kamu mau apa?
Chunyang sudah sembuh. Segera bisa membuktikan sebuah kasus. Tangkap dulu baru bicara. Tidak ada habisnya, iya kan? Kamera pengawas koridor di lantai ini rusak. Dari dalam lift bisa terlihat bahwa di luar tidak ada orang. Dia sudah menunjukkan perilaku agresif yang sangat kuat. Dan juga membayangkan adanya serangan dari pihak ketiga. Gejala ini akan sangat mempengaruhi kehidupan normalnya. Direktur Jiang. Kalau begitu, apakah Anda melihat ada rencana pengobatan untuk kondisinya ini? Hanya bisa tinggal di sini untuk sisa hidupnya. Tapi tenang saja. Kami akan menggunakan tim terbaik untuk mengobatinya. Jika diperlukan, kita harus melakukan terapi kejut listrik. Semoga keluarga Anda tidak keberatannya. Tidak, tidak, saya tidak keberatan. Asalkan itu dapat membantu pemulihan kesadarannya. Saya bisa menerima metode pengobatan apapun yang Anda gunakan. Oh, baiklah. Anda hanya perlu menandatangani surat persetujuan rawat inap ini, dan pengobatan akan segera dimulai. Baik. Keluarkan aku. Aku bukan orang gila, kamu yang gila. Keluarkan aku. Aku gila? HM. Siapa sebenarnya yang gila di dunia ini? Hanya orang di luar rumah sakit jiwa yang bilang itu yang dianggap benar. Begitulah. Kamu pasti lebih mengerti dari aku. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Apa saja yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Ingin tahu? Kalau begitu, aku akan membuatmu mati dengan pengertian yang jelas. Saya sudah mencetak gambar diam dari pengawasan kantor detektif sebelumnya, lalu memotongnya setengah. Asal ditempel di tempat yang tepat. Bisa menghalangi saya lewat ilusi visual. Dan kamera pengawas di koridor dekat lift juga sudah ditiru oleh Jiang Xinru. Jadi tidak bisa merekam saya. Tidak ada habisnya ya. Itu juga terjadi saat itu. Dia menukar cek di sakumu secara diam-diam. Kamu tahu kenapa aku tidak bercerai denganmu, kan? Kalau bukan karena status sebagai istri, bagaimana aku bisa mengirimmu ke sini dengan tanganku sendiri? Dan status ini adalah sesuatu yang kamu dapatkan dengan segala cara. Kamu hanya menuai apa yang kamu tanam. Aduh, suasana di sini sangat menekan. Aku dengar mereka punya banyak metode pengobatan. Ini seperti hadiah yang aku berikan untukmu. Tertawalah. Sampai jumpa. Tertawalah. 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 Hari aku lahir adalah hari kematianmu. Giliran berikutnya. Astaga, semuanya ada. Suka siapa saja ada. Kamu yang kena tipu. Lepaskan aku. Siapapun, jangan halangi aku. Percaya atau tidak, kita mati bersama. Ah. Kondisinya termasuk mania. Harus ganti terapi.
Sial. Kenapa tiba-tiba kamu ingin datang ke tempat ini? Tanah ini sudah menjadi milikku. Aku akan membangun sebuah rumah yang menjadi milikku sendiri di sini. Membangun rumah. Aku bilang kamu ini orangnya agak aneh juga. Tidak takut membawa sial ya. Ternyata mau membangun rumah di tempat yang pernah mati. Ini adalah tempat aku pernah mati. Tapi, juga tempat aku dilahirkan. Diam. Halo, selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di siaran langsung. Jangan lupa untuk mengikuti Dongjie jika belum ya. Kita tadi ngobrol tentang apa ya? Kita tadi bilang, jika seorang pria mengatakan padamu, sudah larut malam, kamu pulang sendirian. Aku agak khawatir. Apa maksud tersiratnya? Dia tersirat bilang sudah larut. Kamu pulang sendirian. Aku tidak rela. Wah, terima kasih Xiaowen sayang atas roketnya. Anak-anak di depan layar, ada yang ingin kalian sampaikan ke Kak Dong? Ingat tinggalkan komentar di bawah layar ya. Follow Kak Dong di kelas anti pria buruk. Bersama Kak Dong kita lawan pria buruk. Jauhkan diri dari pria brengsek. Xiao Ye. Kamu kenapa di sini? Chunyang. Kamu mengenali Chunyangku. Tentu saja aku mengenalimu. Hahaha. Ya. Maksudnya apa? Minggir. Pagi meninggalkan Baidi di antara awan warna-warni. 1000 mil ke Jiangling kembali dalam sehari. Suara monyet di kedua tepi sungai tak henti-henti. Perahu ringan sudah melewati ribuan gunung. Oke. Hahaha.